Ya sarung, manten baru maklum kan. Iya. Tahu lah manten baru ya. Ambil pisau. Ambil peso, taruh di depan saya. Oke. Kang, ini peso. Yang cepat kambil, dia yang hidup. Saya diajarnya pakai peso, Pak. Apa ya? Pakai peso. Ya Allah. Sama adik kandung saya. Dipaksa. Gimana tuh Pak? Cerita Pak. Saya kan pengantin baru 1 minggu. Pindah dari Bandung ke Jakarta, baru ngontrak, baru 1 minggu. Malam-malam jam 12, adik datang udah bawa taksi. Di daerah Pondokopi. Pondokopi Jawa Timur ya. Ya, daerah timur. Gedor-gedor masuk, saya pakai sarung, manten baru maklum kan. Iya. Tahu lah manten baru ya. Iya. Nah, kontrakannya waktu di Jakarta ya, namanya juga Petakan. ada petak lah. Kamar di situ, dapur di situ. Masuk, nanyain, Kang, ngaji. Mau jual apa wengi-wengi? Nah, pakai metu ge. Iya. Ya pokoknya melu baik. Ya ngomongin ngasih maning, ora. Oh. Lah di situ ya namanya kontrakan sepetak, dapurnya di situ, tempat tidurnya di situ, dia nggak peso. Adik saya itu, adik kandung, Ade Pak Lasmin ya. iya almarhum. Cowok. Terus dia ambil pisau. Ambil peso, taruh di depan saya. Oke. Kang, ini peso. Yang cepat kambil, dia yang hidup. Ya itu cara tilawah dulu tuh, cara ngajaknya. Karena perang Hah? di kepala Ade Pak Lasmin itu adalah perang. Saya nggak tahu orang Enggak. saya kan baru Pak. Berarti adanya Pak Lasmin sudah terpapar. Ceritanya kan dia lagi Iya. minum kopi enak, tau lah kok gue begini. Kayaknya kejar Saya target. bukan minum kopi, pakai sarung. Sama berdua sama istri. Iya. Baru, kan baru Pak. Edan juga ya. Dan Gila Ndra gitu kan. Lah saya bingung di situ. Lah kalau saya ambil cepat, saya yang cepat ada saya mati. Kalau saya kalah istri saya yang baru, saya. Lu sayang istrinya Pak. Ngomongnya gitu. Jadi memang gitu Pak, itu kan 2000-an ya atau tahun berapa? 90, 91. 99. 19, Terus? Itu ada Abis dulu, abis dari itu. Terus Gimana? Habis dari situ ya mau tidak mau Pak. Berangkat. Istri saya nangis dulu, teriak, kan ngeliat peso kayak gitu kan. Adik saya ngomongnya tinggi, kenceng, nangis, jebret nangis. Begitu ngeliat di depan pintu, udah berjajar orang masyarakat banyak banget. masyarakat. Karena gaduh. Nah begitu, waduh malu juga ini. Wah yaudahlah, terpaksa, udah ikutin aja. Kan di baju itu, sarung, udah. Bawas Pak, adanya aja dah. Kagak mandi kagak apa. dibawa ke mana itu? Dibawa kalau nggak salah ke daerah Pondok Bambu. Kan saya ngontraknya Pondok Kopi. Ambillah ke Pondok Bambu. Ngapa gitu? Pakai taksi tuh. Istri dibawa nggak? Hah? Istri dibawa. Ya dibawa kan. Oh istri dibawa juga. Jadi metodenya macam-macam. Iya, Macam-macam ya. Iya. Dan nyampe sana udah pakai begini Pak nih. Ramai di sini. Buset, ramai amat ini orang ada ngapain. Jam berapa itu Pak? Jam 12 malam. Nah, terus ngapain di orang Ngapain? Kagak tahu. Ya rame. Awal-awalnya nggak Maksudnya tahu. abis itu diapain? Habis itu saya ditanya di situ. Bapak sini sama siapa? Sama istri. Terus ada ngapain? Ya kagak tahu. Kejar target ini ujung Terus lanjut terus. Gak begitu ditanyain terus mungkin pimpinannya kali ya. Ya rame kayak gini nanyain Pak ini berarti ditulis di apa? Di papan rekor tuh nulis. Apa yang ditulis? Di garis ini RI, ini Madinah, ini Pancasila, ini Islam gitu. Bapak harus benci nih. Lu kok benci Pak? Saya kan negara Indonesia. Itu kan masih polos, orang Jawa Tulen. Didoktrin dah masuk. Nah di situ tuh Pak saya bingung. Oh saya berarti saya harus benci Pancasila ya Pak? Iya. Pancasila ini harus dibenci. Ini nggak benar. Ini togut katanya gitu. Oh, togut. Togut Pancasila itu togut. Percaya? Hah? Pak Lasmin percaya itu togut? Belum. Oh, belum.
Nah lama-lama kok, waduh, Masuk ini. lama-lama itu nggak ada seperempat jam lah dikasih tahu itu doang. Ngelirik adik saya masih gini-gini aja gitu, adik saya dong. Kelihatannya masih, aduh, nah. Kasih Ngelirik kode lah lagi. ya. Waduh, wah, ya udahlah, nurut aja. Oh iya. Akhirnya nurut ya, saya benci tuh Pancasila tuh. Oke. Sebentar berarti untuk membenci Pancasila itu cukup sebentar berarti. 15 menit. 15 menit. 15 menit. Sebentar sekali 15 menit. Langsung benci Pancasila. Soalnya begitu ngelirik adik saya, apa, lirikannya lebih belok dia. Oh, asal ada tekanan juga, Tekanan. sebenarnya nggak ada pilihan. Pilihan. Iya. Dipaksa radikal. Dipaksa. Jadi satu yakin, dipaksa, ibu sebenarnya nggak yakin juga, ya. Mungkin Iya. kata mungkin. Iya, mungkin. Nah, ini saya yang cuma benar. kasih tahu sih bu, mungkin cuma ada kekurangannya ibu, Gimana? dididik untuk tidak bisa menolak. Iya. Iya. Dan Sisi- tidak terbiasa untuk menolak. Sisi itunya masuk Ya. ya. Orang Indonesia itu nggak Iya. terbiasa nolak. Itu suami gimana bu waktu itu? Itu Belum kan kenal. belum kenal. Oh. Itu masih mahasiswa lah, semester Oh, masih. 5 Di kuliah di mana boleh nih? di Unpad. Universitas Oh, Pajajaran Pajajaran. Bandung ya. Bule ini kenapa sih bisa tertarik gitu loh? Padahal mahasiswa ya. Kan mungkin tadi. Iya enggak, artinya tertarik dengan apa ya? Kajian itu kajian ya. Islam. Aktivis juga apa gimana, Bu? Enggak. Diajak Dulu diajak teman. diajak terus gitu ya berulang-ulang. gitu. Diajak teman baik itu yang bikin percaya. Oh. Oke. Nah, karena emang teman pas Kibra udah baik banget kan, udah berteman selama 2 tahun lah Oke. gitu. Beda SMA. Oke. Jadi karena kepercayaan itu ya udah, oke deh datang, ini orang kenapa ya? Maksudnya tuh, dia kenapa tiba-tiba ngajak ngaji ya gitu. Dia waktu itu belum pakai kerudung gitu Oke. kan. Kok ngajak ngaji ya? Nah, tapi ya udahlah, positive thinking aja ya, udah diajakin yang baik ya udah ikut aja. Pas begitu mana yang lain kan di situ cuma ada 3 orang. Oke. Cuman ada dia, Oke. terus mukori atau pengisi materinya Oke. sama saya. Yang lain belum datang, ya udah kita mulai aja yuk katanya. Mulai gitu. diisi dengan ini ya, kajian-kajian Ya, Islam lah ya. menyampaikan materi, Materi, ya. 2A gitu kan, pertemuan kedua itu 2B, pertemuan ketiga 3A, terus 3B atau materi 4 hijrah. Nah, pas Ibu Lely Siregar touch di hati Ibu, wah, Ya. akhirnya Ibu bisa sempat dibaiat kan kalau proses untuk Iya, hijrah itu. Kata mungkin udah nggak ada dong berarti. Katamu udah yakin 100% ya? Iya, dia harus yakin, di situ kan udah ngucur nih air mata ya. Oh, Sempat terharu. gitu. Terharu. Terharunya, Oh, ya ampun, nah. ini mungkin apa? Kayaknya saya Yang menemukan. dipertanyakan selama ini. Oh, Waktu itu kan oh. sempat ngaji-ngaji di rumah itu kan ada apa kakak-kakak mahasiswa juga ya yang ngajar bahwa kita berislam itu kan harus masuk keseluruhan. Kafah. Ya, secara kafah di Al-Baqarah ayat 208. Jadi ingat ayat itu aja, oh ya mungkin ini jalannya gitu kan. Cuman yang bikin terharu nangis tuh, ya ampun kenapa aku jadi harus berbeda ini ya status ya, maksudnya yang di sini udah bersih, yang di luar yang hijrah tuh kafir. Oke. Jadi dianggap bahwa orang tua atau semua yang belum hijrah tuh kafir. Itu yang berat gitu. Tapi ada keyakinan ini, maksudnya tuh keyakinan yang lebih berat bahwa itu benar, jalan yang benar. Tapi udahlah, dalam hati mungkin nanti pelan-pelan dipahamkan gitu kan sama orang tua atau teman gitu. Cuman ada ganjalannya, berarti ulama-ulama yang di luar tuh kafir dong. Ya jawab sendiri kata dia gitu kan. Yang ngisi waktu itu anak kedokteran, Oh, Wih. mahasiswi kedokteran, dan itu yang menambah yakin. Mahasiswi. Mahasiswi Pinter. cantik anak kedokteran, gimana kita nggak percaya? Cantik anak kedokteran tuh. Biasanya Bule, nih ya. bule ini kenapa nggak ngajak saya? Dulu belum kenal. Jadi gini boleh nih, kenapa Alibaba nggak pernah diajak? Karena dia jelek. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia betul apa aman ya malas Jadi ya. diisi. Yang Sekarang pertama itu- jelek. Dulu Bosan. Yang pertama kan dari anak apa STT Tekstil waktu itu di Oke. Bandung ada STT Tekstil. Yang pertama tuh Polban dulu kalau nggak salah, terus STT Tekstil tuh 2 kali, si Teteh itu yang ketiga sama ini anak kedokteran ini. Oke. Ya, jadi ada kearap-arapan itu, dia cantik Iya, lah pokoknya, oke. simpatik dan cara nyampein itu enak. Sekarang masih berteman, Bu?
Enggak, dia udah keluar waktu itu juga nggak berapa bulan habis hijrah. Terus, jadi di situ agak terpukul juga, kok kenapa si Teh ini keluar gitu, nggak pernah datang lagi. Ya ternyata udah amnu gitu, udah nggak aman di rumahnya, udah ketahuan. Bocor. Iya, sering Bocor. dimarahin sama bapaknya sampai Dia lebih senior apa satu Senior. angkatan? Senior. Dia angkatan 96. Oh, 96. Ibu angkatan? Aku 97 kan. Oh, beda nih. Lulus tahun Lulus waktu itu karena D3 tahun 2001. 2001. Agak telat. 2001. Yang menarik dari Bu Leni ini ada program Munakahat Madinah ya. Iya. Nah, itu ada. dari. Munakahat Madinah tuh harus di dalam sama orang dalam juga. Oh iya. Oh. Iya. Nah, itu saya dapatkan. Itu lagi yang dikirim. Dapat Jadi- satu nih. Dapat satu. Terus dapat juga satu. Apa sebutannya Pak? Munakahat. Munakahat itu menikah. Menikah dengan orang dalam. Orang dalam. Munakahat itu pernikahan antara laki-laki yang sudah hijrah dengan perempuan yang sudah hijrah. Rijal sama Nisa. Rijal sama Nisa. Ya, ya, ya. Jadi, Camat, kau ada tahu. dan di situ Pak ada nilai sodakoh ya. Iya. Harus bayar juga. Ada nilai Ada, sodakoh yang semuanya. dijual, ada lagi baik. Mau setiap acara apapun duit. Berapa Acara sodakoh apapun. waktu itu Munakahat? Berarti Berapa ya waktu itu? berarti Besar ketemu loh. Suami kayaknya yang bayarin waktu itu. Jutaan. ketemu suami di situ dong ya? Iya di situ. Oh. Ya di situ tahun 2004 ya. Udah keluar. Kok nggak kepengaruh Bu saat itu? Oh iya pada Ya, saat itu. fakultas kedokteran itu Oh, iya, ya, ibu ibu pertama dokter. kali di Nah. bahasanya di Kurpol lah ya. Iya. Nggak bocor. Di situ bocor. memang benar-benar luar biasa ya sistem yang dibuat itu. Kita tuh menganggap yang udah keluar tuh jelek. Dia udah pasif itu kaslan namanya, istilahnya malas gitu. Dan udah dianggap nggak usah didekatin gitu, nggak usah dihubungin. Tapi tapi Isolasi. Isolasi. pokoknya di-cut, nggak boleh kontak, nggak boleh komunikasi. Jadi supaya nggak menarik kita keluar. Tapi di situ juga kenapa kan saya orangnya cukup kritis gitu ya. Kenapa terus sampai diem-diem nelfon. Oke. Tapi yang dilalahnya mungkin Allah belum ngasih jalan ya. Maksudnya nelpon siapa? Nelfon si Teteh itu. Oh, Teteh ada, masih ada nomor telepon ya? Nah itu Ada. Jangan. Beberapa. Tahu lagi. Enggak, kita untuk diundang podcast. Wah, kenapa dia Nanti ya, keluar? ketemunya. Bro itu gue yang nanya biar Udah sibuk dokter kali Oh iya. Oh jadi di Iya. telepon. Ya, di telepon kan, diem-diem nelfon kan. Tapi sayangnya di situ yang ngangkat selalu orang lain, bukan si Teteh ini. Telepon rumah. Telepon berarti? rumah. Oh iya. Jadi kalau andai kata dia itu ngangkat, entah ngangkat apa enggak ya? Kalau nggak salah sempat ngangkat pun dia nggak banyak ngomong gitu. Karena mungkin di situ nggak aman, dia selalu diawasi sama orang tuanya. Jadi beberapa kali memang nggak boleh kontak sama yang udah pasif gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk kontak gitu. Oh, Untuk yang cari ngangkat duluan tahu. ibu. Yang Iya. ngangkat duluan ibu. Iya, selalu Oke. kalau yang misalnya yang udah pasif tuh saya mau cari tahu gitu kenapa. Inisiatif dia. Iya, Apa kok? karena abis itu temen lagi kan. Iya. Iya, ada. Jadi memang kalau udah keluar zaman dulu tuh mereka menutup diri gitu. Susah dihubungi juga. Dan dulu Takut udah nggak ada di-follow up. belum ada WA lah ya, jadi telepon rumah. Belum. Kalau nggak kita Agak datengin susah, ke rumahnya. Ya, agak susah. Jadi ya terputus, kita kan akhirnya nggak tahu motivasi mereka, alasan mereka keluar tuh kenapa. Tapi yang pasti waktu di dalam, apalagi suami istri, sodako gede dong. Gede. Enggak, saya mau tanya juga. Aduh, Kan nih sodako. Bu Leli pernah ada pertentangan dengan orang tua nggak ketika sudah kafah masuk hijrah, Konversi. ada pertentangan nggak dengan orang tua? Kok berubah atau apa dari versi orang tua? Ada. Mereka Ada. memandangnya kan sempat waktu itu karena kesibukan tuh sholatnya jadi lalai gitu ya. Apalagi komunitas di situ tuh pada nggak sholat kebanyakan. Ya karena Cuman 1-2 aja yang sholat, yang ada temen tuh yang senior yang orang Padang gitu ya. Oke. Itu masih tetap rutin sholat. Tapi yang lainnya tuh praktis ninggalin sholat. Jadi kita juga lama-kelamaan tuh sempat ke Terbawa bawah. ya. Ikut Ya, alur lah ya. bukannya kalau mereka anggap itu bukannya nggak sholat. Ya karena Tapi sholat sudah tuh bentuknya diganti. lain. Cari duit kan sholat juga. Iya. Ibadah. Bukan sholat aktivitas namanya. Sholat Aktivitas. akimudin namanya. Banyak ya. Menggantikan posisi Sempet. sholat ritual. Sholat ini ya, sholat wajib. Iya. Jadi orang tua tuh aneh gitu. Ah. Kok adik juga kan, kok ini kali ini biasanya sholatnya tepat waktu gitu, kok sekarang jadi
akhir waktu, jadi kadang ini udah sholat apa belum, mereka agak aneh. Memperhatikan juga ya Terus sebenarnya. sering di luar rumah, ini kuliah sebenarnya sampai jam berapa sih gitu, kok pulangnya malam terus gitu. Ya kerja kelompok, selama-lamanya kerja kelompok tuh kan nggak sampai semalam ini dong gitu. Rajin dia kuliahnya. Jadi emang orang tua juga sempat tanda tanya. Kalau di kampus itu biasanya untuk agenda pertemuan pengajian atau pertemuan itu biasanya tertutup ya. Kan nggak di kampus, selalu di masjid. Zaman saya itu dulu. DKM ya? Bukan, masjid luar. Oh, masjid luar, tidak ada di kampus. Di kampus mungkin ada. Mungkin. Tapi kalau udah kebakaran istilahnya udah ketahuan gitu. Oke. Pindah masjid lain. Oh, bahasanya kebakaran. Kebakaran. Kebakaran tuh udah ketahuan. Ketahuan. Kode itu kode. Iya. Gitu. Jadi Ya, di luar. biasanya ngumpul berapa banyak di situ? 3 atau 4 orang tuh udah. Nyaman dengan mereka, Ibu? Ya awalnya nggak nyaman, ini kita pengajian kok cuman segini gitu. Enggak, maksudnya bertahun-tahun terjadi hubungan yang sangat dekat. Iya, karena dibangun kayak hubungan Udah berdekat persaudaraan. ya, kayak persaudaraannya kuat Itu ya. yang bikin kita Iya. tuh merasa nggak ada keanehan, ada persaudaraan tuh jadi ini gitu, apa, nyaman aja gitu Nyaman, ya. rasanya, karena senasib Oh iya, Tanggungan lah ya. perjuangan itu. Pak, itu Pak Iya, Ahmad udah. belum dulu itu ini enggak kan terjalin ini nih persaudaraan nih. Intens. Kalau ada temennya yang infaknya kurang, ini enggak saling nolong enggak? Iya. Oh, Saling menutupi ya. Dia kurang, Iya. saya kurang. Tutupin tuh ya. Iya. Gede dong Walaupun infaknya dia segitu. malas, walaupun dia malas tetap kita tutupin. Kalau misalnya dia nggak datang misalnya ke Malja atau ke kantor desanya itu, tetap kita tutupin. Gitu. Bu Leli, cara Jadi kita- nutupnya dengan apa Bu Leli? Maksudnya Bu Leli pernah melakukan apa? Maksudnya Oh, apa kalau yang aku sih ini? paling banter minjem sama Pinjam teman, sama teman. tapi paling tinggi pun berani cuma 50.000 waktu itu. Oh, pinjam ya. Nah, jadi kan paling ininya juga ini sih apa, ke orang tua tuh pernah satu kali nilep uang semesteran. Ngaku juga. Orang tuanya Bu Leli. Aneh gitu gue juga pernah. Maaf ya, Mang. Tapi semester 400.000 berapa ngomong-ngomong gitu. kemarin saya dengar suami gue ini sampai sekian ratus juta tuh infaknya, gimana ceritanya tuh? Oh, iya kan per bulannya pernah di luar negeri kan, suami itu kerjanya. Oh, itu jadi kantong. Ya, jadi emang dia mah diambilin maliahnya aja, Di uangnya kantong. aja. Di kantong. Jadi dari tahun 2001 kebetulan dia karena di perminyakan waktu itu ditempatkan di Duri, di Riau. Jadi infaknya mulai 2.500.000 sudah besar sekali zaman tahun itu gitu. Dan Besar itu. selain 2.500.000 itu masih tetap dimintain kalau nukson, kalau kurang buat nombokin. Nah, pas Nombokin udah dari nikah, nombokin yang lain-lain Tadi itu. pas udah nikah, baru berapa bulan nikah, ternyata kan dia diterima di luar negeri, di Iran waktu itu. Nah, di situ infak udah mulai naik, tapi dia sendiri sih yang inisiatif karena dia memang girohnya tuh semangatnya tinggi gitu untuk bermalian. Sempat sampai Iran 6 bulan, terus pindah ke Angola. Nah, Afrika itu 4 juta sampai 5 juta sebulan. Wow. Gitu, Waktu sampai kerja- anak 2 Kerja di situ dapat sendiri apa memang dari jaringan itu juga? dapat sendiri. Dapat sendiri. Dengan gajinya. Gitu. Iya, gaji bener-bener dia- pure gaji. Enggak pas mendapatkan pekerjaan. Nggak, maksudnya aku mau Iya, nanya ini. dapat sendiri. Iya, Sendiri nyari di luar jaringan itu. Iya, di luar jaringan. Apakah misalnya Karena- dari jaringan itu Membantu saling gitu. tolong-menolong untuk Enggak, membantu enggak. mencarikan pekerjaan juga? Karena dulu kan nggak ada yang kerja kayak Iya, begitu, nggak ada ini, bukan Iya. karyawan kantoran, nggak ada zaman itu karena disuruh putus sekolah semua, putus kuliah. Putus sekolah, putus kuliah, putus kerja, Iya, jadi cuma suami waktu itu kebetulan dia agak melawan gitu, Putus nggak mau istri. putus nggak istri mau malah. berhenti kuliah waktu itu gitu. benar Pak. Betul. Ketika masuk Ah. sudah di baiat hijrah, kan ditanya ada punya istri. Istrinya nggak mau Istri harus hijrah. mau dong ya. Oh. Harus mau dihijrah dong, harus di baiat. Ah. Tapi kebetulan waktu itu saya tawarkan ke istri, saya udah hijrah, udah di baiat, mau nggak masuk ke sini? Oh gitu ya. Istri menolak. Nolak ya. Nolak konsekuensinya Konsekuensinya cerai ya. Saya bilang, karena yang saya udah di baiat, konsekuensinya kita cerai. Dan istri bilang, ya sudah nggak Biasa. apa-apa. Mungkin jodohnya hanya sampai Iya, di sini. iya, iya, iya.
sering. Tapi alhamdulillah dia Teman dapat baik. juga Ya. nantinya. Udah deh. Anak berapa, Pak? Gak ada penyesalan tuh Pak waktu itu Pak. Penyesalan gimana? Maksudnya pada saat istri akhirnya udah deh biarin aja deh, gue nggak mau ikut gitu. Enggak, mungkin saya bilang waktu itu ya sudah mungkin Dia udah mantap. Udah mantap. Apapun ditinggalkan. saya udah Doktrinnya apa yakin. itu? Ayatnya? Ayatnya apa? Oh Apapun. ada juga. Lebih berat mana? Jika Cinta. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalukum, pokoknya anak, istri, perniagaan lebih kamu cintai daripada Allah dan berjihad Rasulnya, jalan Allah. ingat masanya. Tuh, keluar hebat ayat dia tuh. Berarti istri Pak Ahmad nggak mau Hijrah. masuk Ini mau hijrah karena udah. dia lebih Pancasilais dia. Sebenarnya. Lebih Padahal cinta ayatnya Pancasila. cocok logi semua. Cocok ya. logi. betul. Nah itu bahasanya tuh. Iya, cocok logi. Karena memang Cocok-cocok. karena waktu itu dikasih tahu pimpinan. Iya. Kalau istri nggak mau jangan khawatir. Banyak. Bidadari di sini. Iya. Bidadari. Oh, argumentasinya itu ya. Iya. Banyak wanita cantik tinggal tunjuk aja. Kalau di situ kalau masuk itu tinggal tunjuk aja. Bi, saya mau itu, Bi. Oh bisa? Bisa. Iya. Dan kejadian? Kejadian, alhamdulillah. Jadi memang kita yang misalkan jadi aparat camat nih ya, kita pilah nih, gitu kan. Wah ini berkeluarga, kan ada itu di biographic intelligence itu kita ini gue mutajawis gitu kan, ini mutajawis, ini yang masih bujangan, yang belum nikah, ini yang udah nikah, itu dipilah itu. Misalkan yang laki ini sekian gitu kan, ini perempuan yang belum nikah sekian, gitu. Dan wajib buat kita itu mempasang-pasangkan, karena bagian dari program. Nah, intinya bagian cuci otak nih beliau. Oh iya, saya belajar sama Masih nggak? Bagian cuci otak. Masih berang. Daftar Pak. Tapi itu juga kadang kebanyakan nggak saling suka juga jadi ya. Jadi, harus ya. mau menikah. Termasuk saya sendiri sebenarnya. Harus mau. Harus mau. Waktu itu saya masih bujangan, Oke. gitu. Itu yang Tapi paling alhamdulillah kesel. ini ya, cocok ya, walaupun Alhamdulillah cocok waktu itu. Oh suaminya ibu dan dari situ. taruh. Iya. Taruh itu di pertemuan ya udah Iya. selesai. Kalau saya beda lagi ceritanya, kebetulan karena dia udah kesengsem duluan gitu ya ceritanya. Ini ceritanya. Udah ini efek enak, dulu ini itu. gampang udah tinggal. Jadi agak di luar jalur yang biasanya dia minta nomor HP saya ke Ulil Amri. Sebulan setelah pertemuan di Jakarta itu dia kan balik tuh ke Balikpapan. Dia menghubungi gitu, dia SMS. Ya itu kalau ketahuan pimpinannya ini Kalau termasuk iya. zina nih. Nggak boleh sebenarnya Nggak boleh. di belakang. Iya kan? Yang ngatur Masuk itu zina ini. yang ngatur kayak gitu si Pak ini biasanya. Iya. Iya, malah justru buat saya berat, misalkan ada yang bujangan ini gitu kan. Kenapa? Karena saya mengatur jangan sampai terjadi. Nah, ini juga menjadi catatan ya buat ini pemirsa yang ini yang mendengarkan Orkestra. bahwa tidak ada yang namanya jinah itu harus bayar sekian gitu kan. Kalau ini bayar enggak begitu ininya gitu kan. Jadi ada sebuah proses ketika misalkan ini pegangan tangan aja misalkan Iya. itu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Dan itu harus jauka namanya, harus lapor diri kan. Lapor, bikin kronologis. Buat bikin kronologis. Di sana nanti ada lajnah yang namanya lajnah tahkim di tingkat wilayah itu. Dan itu harus lapor naik ke atas, dan saya ini yang berat buat saya juga kena hukuman sebenarnya. Kalau sampai ada terjadi begitu tuh saya ikut bayar juga. bayar. Itu yang sebenarnya. Kamu kenapa nggak bisa jaga? Dan itu bagian dari apa? Proses ada Ya. dapat ngasih uang juga saya hanya. Pak Mufti, nyobain kagak kena getahnya. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak Cuma ada. megang orang lain megang tangan, kita yang bayar. Iya. Tapi seru nih yang pas ini gue sebutnya ini love scene. Ya. Nah Bapak kenapa tadi bisa bilang saya sendiri kena, maksudnya gimana Pak? Bapak dapat jodohnya gimana? Iya kan saya sendiri maksudnya apa nih yang Enggak, yang tadi yang susah, yang berat itu tadi Jamaah. jamaahnya Ya. melakukan Oh, iya. kesalahan. Nah, Iya. konsekuensinya Nah, dia kena. Nah, waktu yang jodoh beda lagi. Nah iya, Iya. Bapak dapat jodohnya gimana? Tadi Bapak bilang kan? Iya, jodoh pun saya dapat dari dalam sebenarnya. Waktu itu saya di level camat itu masih bujangan. Oh, Itu maksudku. jadi CBSA. CBS. Cinta bersemi saat aksi. Betul.
dipaksakan betul dan Bapak yang pilih sendiri dong. enggak sama pimpinan. Bapak dipilihin. Ya, jadi memang Kalau milih di sana Sampai sekarang, Pak. enggak udah bayar. Oh. Tapi bisa tuh katanya. Bisa. Pilih, tapi bisa bayar, harus bayar. Bayar. Kalau ketahuan. Kalau ada gue bayar dong kalau gue suka. Ya bayar. Ini kayak gue ini nih, Kalau ketahuan bayar. saya ya. beda lagi. Jadi Gimana karena tuh? dia itu di bagian maliyah itu kuat gitu ya, kontribusinya besar. Oh, ada. Jadi ada Dispensasi. menurut dia ada rasa segan dari Iya, pimpinan iya. untuk menolak. Jadi mengikutin aja dia maunya siapa gitu diikutin. Ya saya langsung. Ada spesialisasi. Iya, kalau saya justru memang di ini. Oh, ini desa kaya, ini desa miskin. Nah, kalau kayak Bapak, Kalau desa miskin, lu harus sama kata gue. jadi Gitu kalau kayak kan? Bapak dipilih sama atasan. Iya, dipilih. Iya, karena desa kan miskin. waktu kita Setiabudi ya? mau cari apa? Oh. Ada pilihan mau cari Setiap sendiri budi desa kaya berarti. atau Tajir. mau dicarikan gitu kan. Ini Saya sebenarnya alasan aja kan. Karena kan waktu itu saya juga ini karena banyak urusan tentang ini, yang penting kayak gini. Gimana sih ngurusin umat yang harusnya udah kan banyak yang keluarga juga, gitu kan di level camat itu ada yang masuk itu udah ada yang berkeluarga. Itu lu gitu kan. sendiri nggak belum berkeluarga. gitu. Begitu kira-kira. Itu gimana ente nyampeinnya gitu kan kalau masalah keluarga gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Bukan miskin dan kayanya Pak pada waktu itu. Beda waktu, beda tahun, beda aturan. Beda tuh. Beda budaya Begitu ya. masuk 2000 lewat, itu udah bebas. Udah ada. Orang bisa milih. Tapi 2000 ke bawah nggak boleh milih. Ketat Tapi ya. enggak juga sih. Harus taruh. Enggak juga Enggak sih, Pak. juga gitu kan. Sebenarnya ada juga di atas saya itu dia nggak suka sama perempuan ini gitu ya. Tapi dia harus menerima itu karena dipilihkan sama ulil amrinya. Nah itu taruh namanya. Ditaruh. Itu masih dipakai kan aturan Tapi di awal. desa kaya apa desa miskin? Ya cenderung inilah cukup lah gitu. Cukup. Oh, Ya kalau daerah wilayah selatan dulu memang Beda. kaya. kaya. Jadi yang paling kaya dulu timur sama selatan. Nah, itu Kalau- ada sedikit. Kalau ini. selatan kaya harta, kalau timur kaya masa. Iya, betul. Betul kan? Betul, betul. Iya. Timur kaya mahal. Jadi kalau kita di selatan tuh ya memang sempat juga ada masanya Selalu banyak. selalu Tapi siaga. kalau Ya. berguguran tuh kami masih bisa handle gitu. Masih bisa nutup. Berguguran sama berguguran. Maksudnya pada keluar. Kelar. Pada pasif. Ini maksudnya ke timur selatan ini Wilayah Jakarta Jakarta Timur. Timur, Wilayah 9 tadi. Jakarta Selatan tuh kayak harta bro, ya. Jakarta Jakarta Selatan Jakarta itu Selatan tuh yang konon- kaya masa. konon Udah kayak artis-artis. artis. Iya. Oh ya. Jadi geografik intelijen juga di pilah-pilah. orang ngomongin dugem juga selatan sama timur beda. Sujak Barat juga beda. Oh, berarti awalnya itu ya sujak sama sujak tim ya. Benar nggak sih kan dulu kan lu dugem di mana bro? Selatan beda lagunya sama kota. Ada yang di belakang suku Bogor. Iya. Jauh. Jadi memang itu dua ini ya, dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi pertama memang ada dua ya. Biasanya itu kita ada semacam apa namanya laporan buku kondite perjamaah per aparat itu ada namanya dua hal aja, kecinta rugbatuhu fil madinah zahiratun bidohayatil maliyah atau bidohayatus saksiyah. Jadi kecintaan warga atau aparat itu terhadap negaranya itu dibuktikan dengan dua hal aja, dengan nafsiyah itu berarti diri merekrut gitu kan, atau maliyah mengeluarkan ini gitu. Amal, Cuma apa? dua Duit. itu diperlihatkan karena kan jihad itu kan di dalam Al-Qur'an kan selalu dua, bi amwal wa anfus, dan itulah yang selalu didengung-dengungkan terus, jihad Iya. fisabilillah, jihad fisabilillah, bi amwal anfus, bi amwal anfus. Amwal anfus. Tiap hari. Diri harta, Oh, dirinya itu merekrut. Merekrut. Kalau Kalau harta itu bayar sedekah. Bayar. Oh, itu aja ya. Iya, Rekrut, dua hal itu. duit, rekrut, duit. Asli bener camat misalnya. Makanya Hafal, tahun masih hafal. 92 itu kan ada namanya program Hujumah Tafsiriyah, Iya. ya kan? Hujumah Tafsiriyah itu misi offensive. Waktu itu kan Toto udah megang Panglima KW9 saat itu, 92 itu. Wah, keluarlah yang namanya program Hujumah Tafsiriyah. Itu misi ofensif, penyerangan totaliter. Wah, seluruh kekuatan yang Dikerahkan. ada dikerahkan gitu. Semuanya keluar gitu kan, baik harta. Nah, di sini pun lah
yang kemudian banyak yang berguguran, juga banyak yang masuk gitu kan. Wah, jadi di situ proses rekrutmen kan banyak besar-besaran itu kan. Gitu. Dari 92 sampai 94 itu benar-benar besaran. Rumah, sawah, ladang semua orang tua semuanya ditipu, habis dijual. Bapak nih. Periode itu Iya, kan Pak Lasmin habis-habisan. belum khusus di gimana? Enggak, Pak Lasmin begitu. Ya bukan begitu lagi Melakukan itu kan. Iya. Orang tua tipu, nggak mau kafir. Punya warisan, mana warisan gua? Kagak dikasih, awas lu. Orang tua apaan lu? Udah seperti itu ya. Iya, Itu udah dikasih warisan, jual, kasihkan Panjul. Panjul itu siapa? Panjul bilang. Aduh, saking gemesnya. Banyak dosanya ya Panjul. Kagak dosa. Kita aja bego Perang kan. bro. Ini perang. Jihad fisabilillah. Gini, harusnya ya itu sih udah dibayat susah. Dia mengkonversi pemikiran pada waktu itu Madinah, konsep Madinah, makanya ada piagam Madinah. Gua orang Madinah. Oh, Lu orang Mekah lu. sama kaum Ansor dan kaum ini ya, nah, Muhajirin ya. Hartamu halal, darahmu halal. Ya, tahu tuh itu. Kagak mau ngikut, lu kafir. Iya. Hartanya halal. Terus tiba-tiba ketemu sama Bung Mukti bisa sadar itu gimana? Bung Mukti, Ini Bung Taufik. Bung Taufik. Teman-teman. Belum. Ketemunya di mana kan dulu ya? Enggak, ini yang ketemu Pak Ahmad, ketemu beliau. Yang bilang sadar belum sadar. Belum sadar tuh, kalau begitu belum sadar. Belum sadar ya? Belum. Coba di ini lagi. Kesaksiannya coba dipertajam lagi. Ah, Gimana tuh? Gimana bagaimana nih? Gini, Pak Lasmin. Kesaksiannya seperti apa yang tadi disebutin tuh? Sampai keluar duit banyak-banyak keluar gitu. Duit rumah, orang tua disikat semua segala macam. Laporannya ke itu tadi kan, ngasih Panjul. duitnya ke Panjul kan. Ya pimpinan lah. Pimpinan ya? Imam lah. Pernah bertemu secara ini nggak sih? Secara bertatap muka atau apa? Langsung, bro, atau apa? Yai, atau apa? Ya saya ketatap muka saya sama itu tuh beliau nih. Camat. Kan saya orang desa, orang kelurahan. Enggak di Mahat Al Zaitun itu pernah ketemu Oh, Pak kalau Panji di sana, Gumilang. Nah, lihat tiap hari orang saya yang ngawal. Loh, saya pengawalnya Panji Gumilang. Tanya tuh dia tuh. kesehariannya tahu dong. Dia sangat tahu, sampai bakar minyak di kamarnya saya tahu. Loh iya. Bakar minyak maksudnya gimana? Buat apa tuh? Gimana ketehe? Enggak gimana Harusnya ditanya. ceritanya? Dulu beliau kan Bisa. di teritorial nih, Iya. camat. Iya. Gimana dia bisa tahu Bisa. tuh dia Oh. di Tiba-tiba naik Lah, level. Gimana kan dia ceritanya? tanya. Ah. Di Mahat saya tahu, di teritorial saya tahu. Nah, enggak gimana cerita dari teritorial ke sono gimana Iya, ceritanya? Ada alurnya. Coba cerita Rekrutan. Yang kita potong dulu. Gimana ceritanya itu? Ceritanya kan ada tahawulan. Pemindahan mutasi ya. Mutasi ya. Hei lu, bahasanya kan kita masuk Betawi nih ya. Tapi banyak emas sekarang tahu kita. Kagak enak cuma sendirian. Iya. Lah, Ustaz. Iya deh. Lanjut. Lanjut, Pak. Lasmin. Kira-kira gimana? Gimana? Kan ada program tahawul akan membangun yang namanya Ibu kota. IKN tadi ya. Ya. Wah, itu udah mulai diprogram tuh Iya, betul. dari tadi tuh. Betul. Yang di apa tadi? Iya. Pengeluaran habis-habisan tuh. Jumat Tamsiri ya. Udah habis-habisan. Habis-habisan. No, misi Sampai ofensif. rumah orang tua semuanya dikafirkan, rumah semuanya dijual untuk beli tanah Lahan. untuk membangun Itu umur IKN. berapa? Umur berapa waktu itu, Pak? 93 sampai 95. Betul enggak? Betul. Nah, Pak Camat yang betul Pak Camat. Saya kan Enggak, bagian desa. Umurnya jauh sama Panji kan. Umur Bapak waktu itu berapa waktu pindah ke sana? Pindah ke sana Mm-mm. 96. Saya 91 umurnya 25 tahun. 25. Itu 91 tuh. Sampai 96 kira-kira berapa? 30-an lah ya. Iya, 30. Enggak, ceritanya enggak ada urusan umur nih. Beliau nanya Kan umur. jauh ya umurnya sama Panji. Iya, yang Oh, bisa. Kok bisa naik ke situ gimana? Jangan Masih ke muda. sana. Masih muda banget. Bisa ngawal Panji maksudnya. Lupa aja kan tiap hari di sana. Enggak, Di maksudnya kota. Bisa pindah dari teritorial. Karena dipilih apa gimana ceritanya? Apa dipilih Iya, atau apa bisa? memang ditunjuk Oh, langsung? Ditunjuk. Yang nunjuk bukan Panji, yang nunjuk beliau. Oh. Masalah Kan tadi saya bilang. Enggak karena berprestasi ngumpulin duit apa karena memang Loh, bukan karena berprestasi.
Justru karena sudah kering. Sudah nggak bisa diperes, sudah nggak punya keluar. Harta orang tuanya udah dijual. Sawah ladang udah habis. Cari orang udah gak bisa. Cari duit gak bisa mampu. Diamankan. Lo gombong lo sono lo. Enggak, dulu kan memang begini, nyambung ya. Jadi dulu kan ada program yang namanya program pendidikan. Memang itu dari awal sudah Panji Gumilang sudah mengeluarkan koror itu, ketetapan itu, koror nutasi itu namanya. Jadi udah mengeluarkan ketetapan KW9 itu yang namanya nanti arah kita adalah bagaimana kaderisasi. Itu udah bicara itu 92-an gitu. Nah, terus kemudian diwujudkanlah dengan program IDIHOR. Terus juga KIROD, kan itu program KIROD itu program pinjaman umat, pinjaman negara kepada umat. Itu uang besar-besaran itu yang saya sendiri 1 kilo emas itu keluar itu untuk itu. Dari mana Pak? Jual rumah, jual sama kios orang tua itu. Termasuk ini kan kering ya tadi, ngapain? Saya bingung ya, bingung kelasin mau ngapain ya kan? Saya pemborong dulu bro. Borong pasar Keranji. Yang tingkat itu kenangan terakhir saya itu. Baru separuh pekerjaan, duitnya saya gembol buat kilo tadi 0,5 kilo. Dulu masih murah seon ya, cuma 200.000 satu gramnya ya. Terus yang keduanya di sana dalam program itu didata, ada pendataan siapa keahliannya apa gitu kan, siapa keahliannya siapa gitu kan, masuklah dia gitu kan, rekomendasi yang dapat rekomendasi. Sebenarnya saya juga dapat rekomendasi untuk jadi guru di daris di sana gitu kan, cuma saya enggak, saya ambil akhirnya saya tetap di teritorial. Sementara kayak model Pak Lasmin ini karena dibilang udah habis udah ini, udahlah dikirim aja ke sana. Emang bener udah habis? Hah? Bener. Lah udah kagak ada fungsinya. Otak udah kagak bisa. Nyari duit tiap malam. Kotak amal dulu yang namanya kotak amal, nama itu apa koin-koin itu di Telkomsel dulu kan di pinggir jalan. Udah habis, tiap malam cari kagak ada. Telepon umum. Telepon umum kan pakai koin ya. Bobol itu. Bukan dibobol, Pak. Cuma dicongkel doang pakai ituan lidi payung kan besi tuh. Dicongkel koin ya. Udah bawanya kasih plastik. Turun semua duit. Waduh. Gaifer juga doi. Gampang juga. Sapu lidi dulu. Tuh, Sapu lidi. Wah. Apal semua. Gak taunya dia. Itu kesian orang Telkom udah capek-capek buka. Pantes rugi main di Telkom. Kalau dulu pasti Telkomsel rugi dari kelakuan kita. Dulu tuh Telkomsel sama warung-warung supermarket model Alfamart. Belum ada CCTV dulu. Iya. Kita semua bergerak sih. Wah, sabun. So kalau butuhnya tinggal ambil aja masukin kasir. yang satu ngalihin perhatian ke kasir, yang satu sama lah, nggak jauh. Zaman dulu tuh habis itu pada banyak yang rugi udah pasti. Satu guru satu ilmu. Luar biasa. Jadi masuk warung satu orang. Tapi camatnya aman. Yang satu ngobrolin yang dagang, yang dua ini operasi. Pakai jilbab nggak kayak gini dulu, gede Pak gini, jilbabnya sampai sini nih. Tapi isinya ini kaleng huwa, ini macam-macam nih. Tangannya begini jalannya. Ibu-ibu itu. Kalau berdiri ntar potong-potong. Yang pasti belum ada sisi TV. Sedihnya tuh di luar katanya di Mekah itu maksiat lagi merajalela. Lah di sini malah tambah parah ya. Ada tenis itu. Itu halal. Teknis Saya ini tentara loh, mujahid. Sembarangan aja. Kan dalilnya gini, annal ardo yarisuha min ibadiyas sholihin. Bahwasanya bumi dan seisinya itu diwariskan kepada hambanya Yang warga soleh. NI. Itu. Macam-macam cerita. Bu Leli, saya mau nanya Bu Leli. Sebenarnya Ibu di dalam ketika Ibu di dalam Mahat Al Zaitun, pendidikannya kayak apa sih Bu Al Zaitun? Santrinya. Iya. Pendidikan ya, konsep pendidikannya kayak apa sih? Karena orang kan nyerangnya ini penyimpang lah atau apa. Ibu sendiri ya, karena ada berapa wali murid mempertanyakan juga ke saya pada waktu itu, nggak benar itu
ocehan itu. Makanya orang wali murid itu kemarin melaporkan Ken Setiawan ya. Nah, sempat saya share juga kan waktu itu kita podcast. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di dalam Al Zaitun? Kita kan hanya termasuk saya ya melihat Al Zaitun dari luar, kacamata dari luar. Coba Ibu sendiri. Gini loh, di sana itu sebenarnya pada dasarnya kan orang dalam semua juga di sana. Sekarang ya terutama ya. Pada dasarnya orang dalam semua. Jadi kalau dibilang pesantren Al Zaitun gini-gini gitu tuh yang dibahas itu sebenarnya tuh harusnya orang dalamnya itu bukan santrinya gitu. Kalau santrinya itu nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya karena ngikutin kurikulum Kemenak. Kemenak ya? Iya, Kementerian Agama. Jadi memang itu dijaga banget gitu supaya nggak tersentuh hukum gitu. Front organization-nya. Iya. Berarti jadi ini posisi yang beda nih sebenarnya. Betul. Beda, jadi masyarakat tuh harus bisa bedain antara KW9 dengan pesantren. Nah, jadi yang orang tuanya inilah yang KW9. Kalau anak-anak itu kan nggak diberi pemahaman yang sama dengan orang tua, kecuali orang tuanya misalnya memberikan pemahaman di rumah gitu. Tapi kalau di sana tuh sama sekali nggak dikasih, kecuali yang saya tahu itu di kelas 12 itu ada semacam adaptasi lah mungkin ya, supaya lebih disosialisasikan pemahamannya tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih soft gitu, biar agak sama mungkin dengan pemahaman orang tuanya. Itu namanya irsyad. Irsyad Ya, di al-muraqqas al-mubar Mas. Tuh, 3 hari 3 malam. Oh. itu Pengeblengan lah ya. penggemblengan yang kayak semacam LDK mungkin ya. Pembekalan Seminar, bahasanya. LDK gitu ya. Pembekalan kalau di sana Nah, bahasanya pembekalan. Dipirit ininya ya. Doktrin-doktrinnya dipirit. Yang mulai dikasih. Tapi kurikulum sesuai dengan standar Kemenak. Iya, kurikulum. Oh, sudah iya. pas. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Tidak ada ajaran-ajaran ini ya Itu menyimpang. pada saat pembelajaran. Oke. Tapi kan di luar jam pembelajaran yang kita lihat sekarang kan diajarin Nyanyi. azannya menghadap jamaah, terus diajarin nyanyi-nyanyi yang sebenarnya tuh nggak perlu ya diajarin. Nyeleneh apa gitu, itu ya. tuh. Nyeleneh. Dikenalkan nggak apa-apa dikenalkan, tapi Tapi nggak perlu kalau pas liburan diajarin operasi teritorial juga itu. Saya pernah nangkep soalnya santri Al Zaitun kejadian Samali ketangkep santri Al Zaitun bersama dengan teman-temannya Pak Asmin di markas. ya kan memang orang tuanya juga aktivitasnya itu orang dalam. Nah, jadi Nah, kalau iya. udah gitu ngeri-ngeri sedap juga dong Ya, santri-santri jadi Al di luar Zaitun jam yang sudah pembelajaran itu ya yang pasti. sudah SMA ngeri-ngeri sedap juga. Jadi tadi bahasanya itu orang dalam. Ngerinya di mana, Pak? Ya artinya kalau kata pepatah tuh guru ngencing berlari, Iya. murid Yang berdiri. ngencingin guru. Oh iya. Kan Nah, lebih ngeri pertanyaannya lagi. gini, Pak. Di tahun 99 kira-kira pembukaan pesantren itu kan baru. Begitu dibuka Pendaftaran ya. pendaftaran, Langsung berapa ribu santri waktu itu? 1400. 1.400. Kira-kira logika kita masuk tidak? Baru dibuka, Tapi udah ada kok santri jumlah. tahu-tahu 1.000? Ya, Dari mana? Terus dari mana? Dari mana, Bro? Ya dari anak-anak orang dalam. Oh, dari KW9. Nah, sekarang kalau bicara KW9, anak-anak pegawai, karyawan, muadab, guru segala macam ada di situ. Santri itu santri siapa? Santri apa? Menurut Pak Santri Lasmi? anaknya orang dalam. Menurut Pak Lasmi? Yang gurunya juga memang merupakan orang dalam. Orang dalam. Jadi kayak kalau menurut saya jelas sama warga loh, Pak. Saya warga negara Islam Indonesia. Kata beliau, kata Pak Camat, apa? Panji Gumilang sebagai Imam NII menginstruksikan akan dibentuk kader-kader. Iya, bangsa. Sekarang tahun 99 itu apa itu namanya, Pak santri itu? Kader. Nyambung nggak, Pak? Jangan ngomong santri, jangan ngomong kurikulum. Ini anaknya siapa? Kaderisasi. Ada Masuk mobilisasi tuh. besar-besaran ya. Berarti ada orang bilang udah padinya kita tangkap, ya kita persekusi, tapi santrinya kan baik-baik aja. Itu gimana tuh? Kalau lihat begini nggak baik-baik saja dong. Ya baik, Pak, orang masih di bawah umur, masa suruh ngangkat senjata. Enggak, sebenarnya Tapi gini. kan anaknya siapa? Nah, Iya. kalau Itu. anaknya siapa? Anaknya NII.
Nah, jadi gini, waktu dulu juga sebelum sadar bahwa ini Panji nih bukan Islam nih kayak gini gitu ya. Kalau menurut saya ya, karena kan loh kok bisa nggak nikahin bertahun-tahun gitu kan. Jadi sebelum itu pun kalau misalnya orang tua itu memandang si anaknya udah cukup dewasa, itu biasanya kalau dia masih kental gitu ya, dia juga memberikan sedikit-sedikit mentilawah gitu. Tilawah. Kaderisasi mengajak gitu ya. Ya kaderisasinya secara pelan-pelan gitu, memahamkan oh ya tapi wajib sekolah di sana. Ada juga sempat kita menceritakan dulu tuh begini gitu sedikit-sedikit. Jadi memang bukan di jam pembelajaran di pesantrennya enggak. Makanya ya harusnya diketahui lah sama orang dalam ini gitu ya. Sekarang tuh sadar lah bahwa ini KW9 ini sebagaimana yang dibilang sama Pak Mahfud MD itu waktu kemarin itu. Iya, Pak Mahfud. Posisinya tuh benar-benar yang dimaksud NII itu apa bukan gitu. Itu tuh harus disadari dulu di situ gitu. NII itu mana Bu maksudnya Bu? Ya jadi harus disadari dulu ini yang masih kalian anggap itu masih NII-nya yang versi lama yang Kartosuwiryo apa bukan gitu, atau memang ini dibuat untuk binaan gitu. Nggak. Menurut sekarang Ibu kan mantan nih. Nah. Ibu kan mantan juga nih. Ya. Saya juga mantan. Mantan. Menurut Ibu, NII yang ada di sana itu NII mana? Ya. NII-nya siapa? NII Kartosuwiryo apa NII-nya Panji Gumilang? Panji Gumilang Nah, kalau NII-nya Panji Gumilang kan Bapak Mahfud sudah jelas ngomongnya. Bahwa NII-nya Panji Gumilang dan Mahat Al Zaitun adalah binaan negara. Dibina. Selesai. Jadi itu yang harus harus bangun gitu, bangunlah orang dalam di sana tuh. Jadi yang orang dalam tuh bangun. Oke, paham, saya paham. Jadi ada pembelahan di NII sendiri sebenarnya. Sebenarnya yang Pak Lasmin, Pak Zulkarnain dan lain sebagainya yang terlibat kemarin pembayatan itu dia terobsesi sebenarnya yang dibangun adalah NII-nya Kartosuwiryo. Betul. Tapi kan itu dengan pemahaman singkat. Iya, cuman pada perjalanannya di blok bus. Ternyata KW9. Komandemen 9. Komandemen wilayah 9 di Indramayu dan Jawa Barat. Iya. Jadi historikal tuh. Jadi sebenarnya mempertegas juga dia perlu juga diinformasikan ke orang dalam. Sebenarnya di faksi negara juga udah ada gitu kan. Jadi apa yang saya simpulkan sementara waktu saya bikin buku pertama itu bahwa adanya di faksi negara ini dilakukan oleh Ali Murtopo kepada pimpinan Ada Jailani sebagai imam, ternyata hari ini pun Hendro Priyono dengan pernyataannya, ya saya menggalang Panji Gumilang, itu jelas clear. Atau alias Abu Toto. Alias Abu Toto artinya. Ya pernah diwawancari sama Bung siapa nih? Bung Taufik ya. Jadi jelas ini sebenarnya itu ini Pak Hendro yang menggalang atau Pak Hendro yang digalang? Nah, dua-duanya itu. Kalau saya pakai teori siapa memanfaatkan siapa, jadi saat dalam konteks ini ya kalau kita pakai pemikiran Panji Gumilang, ternyata Hendro bisa dimanfaatkan nih, gitu kan? Iya. Untuk sebuah sosok figur. Kayaknya dia nih pandai banget ya. Kadang berpikir gini, iya ampun sekelas intelijen aja kok bisa ya gitu di akal-akalin jelas sama itu dia. Hendro Priyono itu diperalat. Sekarang kita nggak ada namanya itu aja. Dari penjelasan Pak Mahfud kan jelas. Kenapa dibilang maksudnya itu kok bisa diakal-akalin? Karena ya itu program terutama yang Jamas gelombang kedua ini loh sampai 300 juta per orang itu kan dahsyat. Ya itu kecil sekali. Di luar itu masih ada lagi yang misalnya harokat yang pancang lah, yang sejadah lah, yang Samudra Biru lah, apalah ada. Sejadah itu gratis loh dari sono. Kubah emas lah. Bu, dulu dia bilang kecil, gimana ceritanya kecil? Lah kecil banget cuma 300 juta. Lu sekarang lihat itu rekeningnya 15 sampai 20. Enggak, berita hari ini yang saya lihat 256 rekening. Ratusan ya. Itu kecil. 256 rekening mengatasnamakan ada Abu Toto, Abu Salam, segala macam dan banyak. Nah, sekarang lagi dibekukan oleh PPATK. Enggak, nilai uangnya berapa? Nah, nilainya itu berapa nih menurut perkiraan Ibu Leli atau
15 sampai 20 T. 15 sampai 20 T. Wah, di Taunya dari mana? lain. Taunya dari mana? Ya, ya bukan perkiraan. Sekarang tadi hitung-hitungan ini kan jelas. Hitung-hitungan ini aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Ya kan? kalikan berapa Satu orang? hari 300 satu kepala. Iya, Nah, kalau iya. bawahnya dia yang diajak kepalanya dia 10 sampai 20 kira hitung sendiri tadi udah berapa? Enggak sih, itu kalau itu nggak bisa diperkirakan Ya. lagi sekarang. Karena masuknya juga nggak tahu dari mana-mana. Saya justru pengen nanya ini dari tadi. Sebenarnya kalau udah kayak gitu, kalau Bapak sendiri akhirnya memutuskan keluar dari situ kapan, Pak? Saya tidak dikeluarkan. Lu saya jiwa saya mujahid, Pak. Tidak keluar saya. Tidak keluar. Karena saya dikeluarkan. Saya diusir. Oh, diusir. Diusir sama Panji Gumilang. Alasannya kenapa, Pak? Saya berontak. Alasannya berontak. Berontak. Dalam hal apa? Dalam Kenapa? hal Panji Gumilang korupsi. Oh. Panji Gumilang korupsi. Dalam hal itu Bapak terus diusir. Dalam hal itu diusir tahun 2002. 2000 Siapa apa? aja? Korupsinya ya banyak. 2000. Yang namanya korupsi segala macam dikorupsi. Oh. Dari semuanya lah di situ. 2002. Sampai dulu saya bikin buku tuh satu tim itu namanya tim keamanan Garda Mahat dan tim para pimpinan Yasir Anton. Oh. Kenapa tuh? Iya kan? Ada telepon tuh, Pak. Dari Panji Gumilang langsung tuh. Diangkat dulu. Ada Silent dulu. Ya, tar dulu nih, sebelum tadi bilang diusir. Ini ada yang terputus nih. Saya penasaran nih. Kan dipilih nih sama pecamat dikirim ke Al Zaitun. Ya, Ngapain di sana? di sana Ngawal. di Zaitun dari 96 sama beliau nih, komandan awalnya Ya. membangun pesantren, Oke. bikin gedung, Enggak digaji. digaji Pak, Tapi habis lagi. gaji besar Bu, sembarangan. Oh, iya. 1 bulan 200.000, anaknya 3. Ini ada penindasan di sini nih, ada Loh, penindasan iya, Pak. manusia atas Iya, manusia makanya. nih. Tidak penindasan, kami ikhlas. $200.000 gede. 200.000 perak rupiah. Nah, ini bahasanya bahasa santun. Makan sekali makan bayar berapa? Misal sekali makan waktu itu. Sekali makan gratis. Gratis. Jadi saking ikhlasnya jadilah sertifikat tanah ya di anak-anaknya gitu ya, saking ikhlasnya. Itu gimana tuh? Bisa Rekening-rekening korupsi ratusan, gitu. ya. Itu ikhlasnya. Panji Gumilang. Ya pada waktu itu di tahun 99 penerimaan santri yang megang keluar masuk pendanaan itu kan tim keamanan. Oke. Oh. Jadi tahu alurnya. Tahu Oke. alurnya keluar masuk uang masuk dari mana, Oke. keluar untuk apa, Oke. digunakan oleh siapa, Oke. untuk apa, tetek mengek apa, di situ kelihatan. Oke. Input dan outputnya tahu ya. Tahu keamanan luar gitu loh. biasa. Sahabat Ini orkestra. nyambung dong ngomong. Berarti megang data dong. Oh, iya. Aliran duit dari teritorial masuk, tahu. Kemudian diolah, dikorupsi juga, tahu dong ya? Ya tahu. Makanya sampai secara tim keamanan dibubarin Oh, karena tahu ya. karena tahu keluar masuknya anggaran itu tahu. Jadi bahaya kalau Ya kan gitu. sekarang Oh, nggak diterusin. dana bos Pak Mahfud sendiri loh yang bilang Pak Menteri. Enggak, memang Al Zaitun secara Dana bos itu setelah 2000 kesini lah ya. Nah, 2000 kalau zamannya Pak Lasmin tuh gimana? Berapa tuh? Dari ada teritorial murni. Dari ini. Semua itu Dari murni, mana? tidak ada bantuan dari manapun, murni. Warga negara NII KW 9 Panji Gumilang. Murni semua. Pak Lasmin, boleh diungkapin nggak cara pembelian tanah tersebut? Pembelian tanahnya itu kayak apa sih? Itu hektaran loh. Nah, itu linknya Pak Haji Imam Supriyanto sebagai tuan tanah. Oh, iya. maklarnya dia. Maklarnya beliau yang ditunjuk untuk membeli. Proses pembeliannya kayak apa sih Pak kepada warga? Proses Nah, pembeliannya. beliau nih yang paham. Oh, Sebagai ada. tukang antar yang bawa duit karung-karungan, duit kecil-kecil. Namanya duit bolang nyipcik. Warga tergiur. Maka maksudnya pembelian tanahnya. Iya. Dia yang nganterin, yang bawain pakai karung, nggak pakai
pede lagi Pak, pakai karung mau dia yang panggul, yang ngawal. Jadi proses pemilihannya, proses pembelian tanahnya tunai ke warga Indramayu tersebut. Beliau lah yang tahu, kalau saya yang jawab iya atau tidaknya saya bagian keamanan tidak Itu mengetahui. duit tadi dibawa di karung. Nah, Duit semua itu. Itu duit dari mana? nah tanya sama beliau. Enggak, yang tahu Pak Lasmin Yang saya tahu jelas kan tadi Uang-uang dari umat lah yang ada di lapangan. jual tanah, Ya. nipu orang tua, Harokai dia. mengelola pembantu supaya jadi rampok. Karena ada mimpi besar Tapi yang kerja juga dipalakin. Karena mau membangun IKN, Pak, di Iya. sana. Yang kerja juga gajinya juga ini habis juga. Udah bilang aja ke Pak ini, Pak Panji suruh ngutang aja. Dia Ngutang ke kasihan. siapa? Utang ke Israel kayak gimana? Lah kemarin itu mana belum ada. Belum ada. Belum ada HP, belum ada, Pak. Sekarang yang Berarti bagusan Panji Gumilang dong dari duit jemaah langsung gitu kan? Itu asli murni. Kalau bilang bantuan dari ANM, bohong. Oh, oke. Jadi Kalau tidak sekarang ada ada bantuan bos. dari luar ya. Kalau Tidak ada. sekarang ada bos ada, ya mungkin sekarang lah. periodenya beda ya. Oh jadi itu duit tuh dibawa tuh cash dari Cash. umat, dari umat. Iya. Cash. Bukan ada aliran dana dari bank gitu. Oh tidak, ya itu di cash no yang bawa no, tukang bawa duitnya no, tuh orangnya tuh, Ya, ya, namanya ya, ya. Rahmat Kartolo, Waduh, kayak penyanyi. itu pengawal Pak Haji Imam Supriyanto tuan tanah yang ada di Haur Gelis, Indramayu, Subang, dialah pengawalnya. Orang yang paling pertama masuk Al Zaitun dia. Berarti uang itu bukan Edisi next edisi bukan- kita akan dulu. ungkapin, Mas. Berarti uang itu bukan hanya sekedar yang lewat rekening bank, tapi dibawa dalam bentuk cash juga. Dalam bentuk Wih, lebih Itu kan parah dong berarti. kalau main rekening itu setelah jadi. setelah Oh, jadi ada jadi. penerimaan santri kan, Oh. santri udah kan setelah 99 santri pertama dimunculkan. Jadi ada pendapatan di situ. pendapatan. Baru perlu pakai rekening. Nah. Belum pakai rekening. Program pembuangan orang-orang ke setiap wilayah namanya apa? Tahawul. Berapa orang itu untuk mencari santri di sana? Ya koordinator daerah namanya. Nah, koordinator Pak di tahun 99 setelah santri anak-anak karyawan muadop apa segala macam ini semua pada kumpul di sana, bentuklah nanti namanya Koordinator wilayah. koordinator wilayah. Setiap wilayah seluruh Indonesia sampai ke Malaysia kalau nggak salah. Betul ya? Iya. Dari santri. Dari santri. Dari teritorial. Dari teritorial. Baru punya rekening. Baru malah tadi karena jauh Pak dari Papua mau ngirim duit ke sini pakai karungnya nggak mungkin kan? Iya. Bikinlah di situ bentuklah rekening. Jadi proses modernisasi lah ya pembayaran. Nah, setelah begitu itu Al-Zaitun masuk, terdiri ya. Iya. koordinator masuk, bentuklah lagi keamanan. Tim market. Lo tugasnya keamanan ngawasin keluar masuknya duit. Siap, Bi. Manggilnya Abi. Ya, iya. Ah, oke. Itu uang yang masuk harus jauh. Tapi kalau macam dari Jakarta masuk ke Al Zaitun itu duit di Dalam bentuk karungin atau karung. memang masukin ke rekening? Awalnya karung, Pak, kan belum ada rekening. Oh iya. Iya, oke, tapi kan yang rame-rame itu kan dari tahun 2021, 22 kan rame itu. Ya. Kalau 2000 Ya, masuk dari rekening. penipuan Ah. rumah tangga. Ah. Nah, uangnya itu ya distorkan ke atas itu kemudian dikirim pakai rekening atau memang pakai karungan? Pakai karungan. Ada yang pakai karungan, ada yang langsung disetorkan. Nggak begini. Jadi ketika proses pembangunan itu masih karungan. Iya. Tapi ketika misalkan 2000-an, ya kan itu kan udah ada tuh Zaitun. Nah, yang main yang di teritorial itu udah main rekening. Jadi udah main rekening. Jadi Oh, prosesnya itu yang gini. ditemukan sama PPATK itu. Jadi, ya? jadi prosesnya begini, prosesnya. Masuk jadinya. Pertanyaannya bukan itu ditemukan PPATK, pertanyaannya itu dari mana? Enggak, ya. Pertanyaannya kan gini, ya kan sudah diresmikan oleh Presiden RI B.J. Habibie. Nah, sudah tuh mulai memodernisasi. Iya. Murid sudah berdatangan. Nah, kan resmi. mulai itu ada donasi atau apa, Iya. baru kan dibukakan Enggak, rekening. bukan. Persoalannya duitnya dari mana tuh yang transfer Bukan, itu? pertanyaannya tadi dia bisa bilang bahwa itu ada data PPATK itu pertanyaannya tuh data itu kan udah sampai Pak Menko. Kalau data itu dari tahun 2000, ya itu dari
teritorial udah ada. Udah Nah, masuk. data itu kan udah sampai Pak Menko udah tahu nih ada bukti-buktinya kemarin tuh katanya kan. Nah, data itu dari mana? Yang ngasih data. Siapa yang ngasih data? Jadi tahun 2000, Nah, peneliti algae itu coba disebutkan. 2007 Kata gue saya mau gue kalian di situ semua. itu ada penggerbekan kantor daerah lah di daerah Harapan Indah. Bekasi. Dari situlah didapat itu apa namanya Slip. kalau dibilang print out dari bank bukan dari bank, tapi print out dari kantor gubernur bidang keuangan. Kantor gubernur NII. Di situ Teritori. terus nama Abu Ma'ari, ya namanya termasuk Imam Supriyanto masih ada di situ. Ada banyak lah gitu ya. Dan di situ jumlahnya fantastis. Oh, Sampai ratusan puluhan miliar. Iya. Jadi dari hasil penggerbekan itu bahannya itulah yang kita serahkan ke Baris Krim Polri. Itu maksudnya di poin tahun dua. 2009. 2009. Lalu proses mandek tuh, terus kita gempur terus di Melakukan pengepungan. Oh enggak, bukan. Ada, pengepungan ada. Tapi sendiri. Lasmin, Berdua. Iya. Pengepungan. Enggak, ini seru. Oh, bertiga. Ini seru. Belakangan ada bukti. Oh, itu 2011. Ya, di era 2019 itulah. Iya, itu. Saat itu ya alhamdulillah Mabes Polri ya Baris Krim dengan Baintelkam menyampaikan laporan itu ke PPATK. Kapan tuh, Pak? Ya 2011, 2012. Nah, dari situlah Yang baru ini. Ya iya itu. Iya, itu. Itu hasil dari temuan 2010 kan disebutkan tuh Bang CIC, Bang Senturi, BRI ada, BNI. Sekarang ada Jet. hubungannya sama waktu kemarin yang Ditutup. kita apa sih namanya tahun baru Sunda bukan? Satu Muharraman. Enggak, yang di Bogor. Heeh. Kenapa di Bogor? Ada hubungannya nggak ada. Oh enggak. Nggak ada. Aja. Jauh banget. Jauh. Soalnya buat dia ada. Jadi 2011 itu masa-masa sebenarnya di mana harusnya udah selesai masalah Panji Gumilang itu. Sampai hopeless lah kita ya. Sampai hopeless sebenarnya. Itu langkah kedua saya ya kan dalam hal melakukan tindakan inilah, misalnya ngasih informasi ke negara ini loh. Ini loh masalahnya, apalagi kan dimulai dari negara yang mana Pak Camat? Iya, negara NKRI. Oh, harus jelas. Saya dari mulai 96 sampai 2011 kemarin itu masih melakukan tindakan sampai saya nulis buku ini, Pak. Khusus itu. Konsep Tunjukin cuci ke layar, otak NII gitu kan. Saya buat ini khusus ketika itu ramai-ramai terjadinya cuci otak gitu kan. Saya buatkan di sini lengkap, di sini saya secara ideologi dan ini tafsir yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap gerakan ini itu ada Harus diwaspadai tafsir-tafsirnya. Oke. Dalil-dalilnya. Ya, jadi di situ bahwa sesungguhnya sudah jelas, sudah clear Panji Gumilang itu harusnya udah Selesai, selesai 2011. Nah, tapi ada versi baru waktu itu ya, ada dari almarhum suaminya korban ini dugaan pelecehan ini, dia cerita sama saya. Oh, jadi dia ini senior di sana. Ibu K itu kan ada suaminya tuh eksponen. Dari sejak 2018 dia udah di tempat yang mahal. Almarhum Pak Rukial Basri. 2018. Dia dari 2018 tuh dia pindah dari Amerika ke sana ke Zaitun. Dia dengan SK sebagai asisten bidang komunikasi dan informasi gitu. Jadi dia cerita banyak pas sudah kecewa gitu bahwa ada dugaan pelecehannya bertahun-tahun ya sama pegawainya, terus ya akhirnya dia nikahin kan itu karena nggak mau dinikahin juga dia nikahin. Terus dia bilang bahwa sejak 2014 inilah yang 2014 atau 2000 berapa ya, pokoknya dari rentang waktu 2011 ke 2014 itu ada semacam MOU katanya dari pihak Panji dan intelijen. Dia ceritanya begitu. Jadi sebenarnya udah nggak boleh sama sekali ini gerakan, nggak boleh berlanjut beroperasi lagi. Tapi dia itu memang
pintar ngakal-ngakalin tadi. Jadi dia meyakinkan pihak intelijen ini bahwa ini aman, tenang aja gitu. Saya bahasakan begitu ya, kurang lebih aman. Saya keep gitu agar mereka itu nggak kemana-mana. Nanti kalau mereka itu dibubarin, mereka bisa jadi teroris gitu. Jadi jangan sampai ini jamaah ini lari kemana-mana, biar saya pegang aja. Oh, gitu. dipiara. Biar sama saya aja. Jadi dari sejak itulah 2014 ya sekitar itu Pak Rukial ini menganggap emang dia udah bukan lagi ini membawakan NII-nya gitu. Ya. Kalau Jelas sembilan semua itu. itu. Jadi Jelas ya ya, itu guys. hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga dan koloninya aja. Betul. Nah, Gitu. next edisi bro, kita bicara sama tadi tuh yang soal karung-karung yang orangnya tuh. Langsung tuh, ada orangnya yang bawa Ada karung-karung orangnya yang pertama. bawa karung-karung pertama Tuh bahasanya. untuk beli tanah ya kan? Nah, itu dia dari bahasa Banyumas jadi Betawi. Tahu saking semangatnya. Sebelum itu aku kayaknya udah nggak ini lagi ya. Boleh izin nggak? Oh, boleh. Ini kan Langsung statement terakhir. Ya. Nah, di orkestra Di Orkes TV kita biasanya Ada closing statement. ada closing, ada ini. Kita biasanya closingnya muter Pancasila. Muter Pancasila. Masih ingat nggak Bu? Masih inget nggak Pancasila? Ya ingat lah. Oh iya dah. Nah, kita mulai dari siapa ya? Sila 1, Ibu. Ya, Ibu Leli. Tuhan Satu. yang Maha Esa. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gantian Bu. Sila 3. Persatuan Indonesia. Wah, sila 4, Bung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 5, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Saya masih NKRI. KRI harga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Jadi nggak diri.